Industri Tahu Buharti merupakan produsen tahu yang berlokasi di Wonobroto, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Industri ini didirikan tahun 2006 oleh Bapak Ponirin. Setiap harinya, industri tahu Buharti mampu memproduksi sebanyak 300-400 kg kedelai. Industri tahu Buharti dapat memproduksi berbagai macam tahu, diantaranya tahu putih, tahu kuning, tahu goreng, dan tahu pong. Kami memilih tahu putih sebagai objek pengamatan karena tahu putih yang paling tinggi permintaannya. Oleh karena itu, tahu putih paling sering diproduksi dan akan memudahkan kami dalam pengambilan data. Adapun asumsi yang kami gunakan yaitu perendaman dilakukan mulai jam 6 sehingga proses penggilingan baru bisa mulai dilakukan jam 11. Kecutan dari proses pencetakan akan keluar dari sistem dan kecutan yang digunakan untuk proses penambahan kecutan menggunakan kecutan yang datang dari source. Kedelai datang dan direndam dalam batch dan setelah direndam masuk ke mesin separator lalu menjadi 12 kedelai lunak. Pada mesin penggilingan, perebusan dan penambahan kecutan ditambahkan mesin separator karena sekali proses dilakukan dalam batch yang berisi 2. Dan batasan yang kami gunakan yaitu jenis tahu yang diproduksi hanya satu jenis dan tidak ada lembur. Untuk pengambilan data, kami melakukan observasi secara langsung di industri tahu Buharti sebanyak 2 kali. Pada Rabu 1 September 2021 pukul 13.00 sampai 15.00 dan Jumat 17 September 2021 pukul 10.00 sampai 12.00. Dari data observasi tersebut, kami buat ACD sebagai berikut. Berdasar data observasi yang telah diambil, kami melakukan pencarian distribusi waktu yang tepat menggunakan expert fit. Kemudian, didapati distribusi terpilih pada masing-masing aktivitas sebagai berikut. Tak hanya ACD, berdasar data observasi, kami juga membuat layout proses produksi sebagai berikut. Layout proses produksi ini akan digunakan sebagai acuan untuk layout produksi pada model flagship. Selain itu, kami juga membuat flowchart proses produksi sebagai berikut. Proses produksi membutuhkan input kedelai dan air. Selanjutnya, kedelai dan air digunakan untuk merendam kedelai. Kedelai yang sudah direndam selanjutnya dilakukan penggilingan. Kemudian, hasil penggilingan kedelai akan digunakan untuk proses merebus bubur kedelai. Bubur kedelai yang sudah jadi kemudian disaring dan menghasilkan output berupa sari kedelai. Selanjutnya, dilakukan proses pemberian kecutan dengan input sari kedelai dan kecutan kemarin. Setelah diberi kecutan, selanjutnya dilakukan proses pencetakan, di mana pada proses pencetakan menghasilkan 2 output, yaitu output tahu dan kecutan. Untuk output kecutan akan masuk ke dalam sink, sedangkan untuk output tahu akan mengalami proses selanjutnya, yaitu proses potong dan packing. Pada proses potong dan packing ini akan menghasilkan tahu siap kirim. Untuk ACD, layout produksi, serta flowchart proses produksi telah kami lakukan verifikasi.
Adapun verifikator kami dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 2018 yang sudah mengambil mata kuliah simulasi sistem, yaitu Hans Bastian Wangsa dan Andara Fadilah. Untuk memastikan model yang dibuat sudah merepresentasikan real system, kami melakukan validasi data dengan menggunakan data input dan output baik dari model maupun dari real system. Tahap pertama dalam melakukan proses validasi yaitu pastikan bahwa data yang digunakan bersifat homogen. Apabila terdapat outlier, maka outlier tersebut dibuang. Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji normalitas untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan. Apabila data terdistribusi normal, maka menggunakan uji t-test. Sedangkan, untuk data yang tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Setelah dilakukan uji validasi pada seluruh aktivitas, baik pada input maupun output, didapati nilai p-value lebih dari 0,05 pada seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara model dengan real system. Selanjutnya, kami mengusulkan improvement dengan melakukan perubahan layout. Perubahan layout yang dimaksud yaitu menukarkan posisi separuh workstation pencetakan dengan posisi workstation penyaringan dan pemberian kejutan. Dari perubahan layout tersebut berdampak pada berkurangnya jarak tempuh setiap operator per harinya. Pada operator 1 tidak mengalami perubahan, tetapi operator lainnya mengalami pengurangan jarak tempuh per harinya. Pada operator 2 berkurang 30 meter, operator 3 berkurang 70 meter, dan operator 4 berkurang 20 meter. Selain itu juga berdampak pada kenaikan output yang tadinya 44 menjadi 46. Dari improvement yang diusulkan, kami melakukan analisis biaya sebagai berikut. Didapatkan total material cost sebesar Rp1.169.200, total tool cost per production sebesar Rp92.353, ditambah memperhitungkan biaya untuk pemindahan layout sejumlah Rp200.000, kemudian didapati overhead cost per production sejumlah Rp116.800 dan labor cost sejumlah Rp720.000. Dari improvement tersebut didapati kenaikan output menjadi 46, sehingga didapatkan sales revenue sebesar Rp4.600.000. Kemudian kami melakukan perbandingan analisis biaya pada existing model dengan alternatif improvement sebagai berikut. Didapati bahwa profit existing model yaitu sejumlah Rp2.301.297, sehingga didapati B per C sebesar 0,0971. Sedangkan untuk profit pada alternatif improvement yaitu sejumlah Rp2.501.425, sehingga didapati B per C sebesar 1,1919. Pada skenario improvement, kami mengubah semua input menjadi 2 kali, atau mempertimbangkan unit masuk adalah satuan berkedatangan, dan kami menambahkan maksimum konten di setiap queue. Dari model ini, produk yang diproduksi adalah 46 unit, atau bertambah 2 dari skenario awal. Hal ini dapat dikarenakan waktu perendaman yang cukup lama yaitu 5 hingga 6 jam, sehingga kuantitas yang banyak belum tentu menghasilkan lebih banyak produk.